Kenapa sampai hancurnya gereja ini, jemaat-jemaat kita? Karena nggak ada hati Bapa. Maka itu gereja itu isinya orang-orang munafik itu nggak salah. Karena dari rumah masing-masing keluarga yang terpaksa ke gereja Minggu, karena harus kita orang Kristen. Tapi Senin sampai Sabtu berantem terus. Minggu ke gereja pakai topeng senyum. Pulang gereja topeng senyum disimpan lagi. Ronde ke berikutnya dilanjutkan pertengkaran. Anak-anak nggak pernah pulang. Maka itu pemimpin-pemimpin kita harus sadar. Kenapa anak-anak muda kita bisa terlibat free sex, narkoba? Karena nggak ada bapak di gereja dan di rumah. Saya ingin kembali sebentar ke 1 Tesalonika 2. Tadi ayat 7 sampai 12. Ternyata Tuhan membagi ada 4 fungsi mama dan 6 fungsi papa. 1 Tesalonika pasal yang kedua ayat 7 tadi. Ayat 7 sampai 12 ya. Itu ada 4 fungsi mama. Coba 4 dibaca fungsi lagi. Mama. Oke. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Ketika merawatinya. Terus ayat yang demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Nah, jadi 4 fungsi mama. 1 ramah, 2 mengasuh, 3 merawat, 4 menyayangi dengan kasih yang besar. Itulah kasih ibu. Jadi sekali ramah, mengasuh, merawati, menyayangi. Sekarang ayat yang ke-10. Ayat 6 fungsi papa. Ya. Kamu adalah saksi, demikian juga Allah, betapa saleh, adil, dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Terus, kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya, telah menasihati kamu, keempat menasihati, dan menguatkan hatimu seorang demi seorang. Terus ayat 12. Dan meminta dengan sangat, itu supaya meminta dengan sangat terus, supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, di ayat 12 1 Tesalonika 2 ini jelas. Ternyata yang harus mendorong, memberi contoh anak-anak rajin beribadah dan kenal Tuhan bukan mamanya, tapi bapaknya. Tapi di fungsi keluarga mamanya terus. Anak gak sekolah minggu yang ribut mamanya. Anak gak berdoa mamanya, bapaknya molor saja gitu. Aduh, padahal ini papa. Nah, sekarang kita lihat 6 fungsi papa. Saleh. Saleh itu bukan hidup agamawi, tapi hidup memberi contoh takut Tuhan. 2, adil. Banyak anak terluka oleh papanya karena papanya gak adil. Pilih kasih. Keadilan itu mutlak untuk anak-anak. 3, tak bercacat. Nah, 3 fungsi yang pertama dari papa itu bukan lewat kata-kata, tapi lewat kelakuan hidup. Saleh, adil, tak bercacat. Itu kelakuan, enggak lewat kata-kata. Tapi 3 yang terakhir, menasihati, itu pakai mulut. Menguatkan hati, itu pakai kata-kata. Yang ke-6, meminta dengan sangat, itu mendisiplin. Oleh kemurahan Tuhan, lewat ayat-ayat ini, lagi sekali saya bukan karena baca buku, padahal saya baca buku banyak, tapi rasa-rasa ini saya dapat karena Roh Kudus mewahyukan. Saya itu bisa kenal orang walaupun sudah umur berapa, kalau itu gak punya figur papa dari kecil. Fungsi yang ke-5 itu penting, menguatkan hati. Artinya apa? Membuat anak itu punya rasa pede, percaya diri. Jadi kalau anak-anak itu dari kecil gak punya figur papa, dia itu gak pede. Saya teliti terus itu. Jadi waktu masih kecil, kalau anak-anak itu didampingi bapaknya, kamu bisa, kamu berani. Contoh waktu saya masih kecil, saya lupa kelas berapa, tapi masih kecil karena papa saya meninggal saya umur 9 tahun. Tiba-tiba saya tuh suruh ngangkat meja makan. Kamu angkat. Saya bengong. Saya panggil dia papi. Enggak kuat. Kamu bisa. Bisa bagaimana? Zaman dulu meja itu dari kayu jati yang besar, bukan meja plastik sekarang ini. Tapi dia paksa saya dengan nada yang sangat mendorong. Itu saya nggak akan lupa sampai hari ini. Betul kamu tetap nggak percaya? Enggak. Saya cuma geleng karena bingung. Begini caranya. Letakkan tanganmu di ujung meja. Saya letakkan di ujung meja itu. Terus tangan papi saya dari bawah terangkat meja itu. Saya berteriak, "Ore, saya bisa ngangkat meja." Padahal bukan saya tangannya. Saya ingat kisah itu. Betapa penting seorang bapak itu waktu anaknya masih kecil,
itu digendong terus dilempar. Itu anak-anak seneng sekali, nggak laki nggak perempuan. Tapi saya pesan jangan ada mamanya kalau lempar gitu, bisa ribut ini mamanya. Semua anak, buktikan semua anak kalau digendong dilempar, nggak berkata takut, lagi. Ternyata salah satu cara yang kelima, menguatkan hati. Kamu bisa. Kenapa banyak laki-laki sekarang nggak jadi pemimpin? Takut ambil putusan karena nggak pede. Dari kecil nggak ada mentor yang membimbing dia. Kenapa Firaun berani menyerahkan istananya, Mesir, kerajaannya kepada seorang Yusuf yang tidak lain mantan narapidana? Iya. Karena Firaun merasa aman di dalam hidup Yusuf. Dan Firaun menemukan dia punya mentor yang membimbing. Kebalik dong, harusnya Firaun membimbing Yusuf, ternyata tidak. Tuhan menempatkan Yusuf sebagai bapak, sebagai tuan, sebagai penguasa. Iya, berkaitan dengan menguatkan hati tadi, saya tertarik dengan ini, Bapak berfungsi untuk menguatkan hati dengan mulut tadi dikatakan ya, dengan mulut bukan dengan tindakan tadi, dengan kata-kata. Nah, kebanyakan kita orang Asia tidak mudah untuk mengungkapkan perasaannya, berkata saya sayang kamu, atau mengatakan bahwa kamu bisa, atau hal-hal yang membangun sifatnya positif. Bagaimana dengan, apalagi pria, dengan saya pria, saya tidak biasa ngomong begitu. Bagaimana dengan kondisi seperti ini, Pak Kita Daniel? harus mengajar betapa celakanya kalau anak-anak nggak dapat hal itu. Apresiasi aja, penghargaan. Maka itu ketika ujian akhir nasional terakhir ini, saya juga kecewa dan marah pada pemerintah. Mengapa seorang anak ditentukan hanya nilai? Padahal angka itu nggak menjamin. Betul. Tapi budi pekerti atau karakter. Kekasih-kekasih Tuhan, saya anjurkan begini. Beri penghargaan, pelukan, ciuman, hadiah kepada anak-anak kita yang masih SD. Kalau dia atau mereka pulang sekolah, rapi ngeletakkan sepatu, nggak lempar satu kiri sana, sepatu kanan ke sana, lalu bilang pembantu, ambilkan itu. Ini jadi penjajah betul kok bicara anak ini. Maaf. Ya, begitu anak kita pulang bisa itu, beri yang menghargaan. Kalau kita lihat anak-anak kecil kita bisa buang sampah di tempatnya saja, ajari itu. Beri elusan, beri tepukan pada badannya atau pelukan. Kamu hebat. Papa bangga, mama bangga kamu bisa buang sampah pada tempatnya. Kalau itu ditekankan dari kecil, nilai-nilai hidup itu ada. Nah, itu fungsi papa. Memberi contoh semuanya. Nah, ini yang kadang-kadang miss ya, terhilang. Iya, karena biasanya mama yang punya tugas itu. Enggak. Seharusnya papa ya. Kalau kita kembali, 4 fungsi mama: ramah, mengasuh, merawat, dan menyayang. 6 fungsi papa: saleh, adil, tak bercacat, menasihati, menguatkan hati, dan mendisiplin. Mari kita jujur. Di tangan siapa karakter building atau pembentukan karakter? Di tangan papa. Maka itu kalau setan berhasil mengusir papa keluar dari rumah, entah karena perempuan lain, atau karena kerjaan, atau karena apa, betapa rusaknya generasi ini. Siapa pembentuk karakter mereka? Iya, saya tertarik juga dengan fungsi papa tentang mendisiplin ini, Pak Daniel. Bukan berbicara mama. tentang papa ya, Papa tapi kebanyakan yang ditakutin anak mama ini. Karena papanya nggak pulang-pulang. Iya, berkaitan dengan mendisiplin. Kadang-kadang ada begini. Seorang papa dia melakukan tugasnya mendisiplin, tetapi kadang anak jadi kepahitan dengan papa itu karena pendisiplinan tadi. Bagaimana dengan kondisi seperti ini? Karena kata disiplin disalahgunakan. Mendisiplin itu bukan keras. Mendisiplin bukan keras ya? Tapi tegas. Kalau keras itu pasti terluka dan patah. Kalau tegas tidak. Saya punya istilah dalam hal ini. Jangan menegur seseorang atau anak kita sekali sebelum kita pernah sekali memberi pujian atau berbuat kebaikan pada orang atau anak itu. Itu yang dibuat oleh Bapa di surga. Tiap kali dia negur kita, dia marah kepada kita, lihat saja, pasti ada berkat, ada kesembuhan, ada sesuatu yang indah yang kita rasakan. Begitu pula Tuhan Yesus. Kalau kita renungkan, seharusnya 4 Injil itu Yesus yang cuma punya nomor 12, tapi 12 karakter